Sebelum memulai videonya, boleh dibantu untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel dongeng sebelum tidur agar kalian bisa tidur nyenyak setiap hari. Selamat menyaksikan. Aira dan Rubah Putih dari Negeri Salju. Di ujung utara dunia, di negeri yang selalu berselimut salju, hidup seorang gadis kecil bernama Aira. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyalakan perapian. Dan setiap malam ia menatap langit yang dipenuhi cahaya utara berwarna-warni. Aira suka mendengarkan cerita tentang Rubah Putih, penjaga kehangatan yang katanya bisa muncul saat hati seseorang benar-benar tulus. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya secara nyata. Sampai suatu malam, ajaib tiba. Saat badai salju besar datang, Aira mendengar suara tangisan lembut di luar rumahnya. Ia membuka pintu, dan di sana terbaring seekor rubah putih kecil. Bulunya berkilau seperti salju. Rubah itu gemetar kedinginan. Tanpa berpikir panjang, Aira membungkusnya dengan selimut dan membawanya ke dekat api. "Tenang, aku akan menjagamu," katanya lembut. Ketika pagi tiba, rubah itu sudah membaik. Ia menatap Aira dengan mata biru berkilau dan dengan suara lembut berkata, "Namaku Yuki, kau telah menolongku dan aku berutang budi padamu." Aira terkejut. Seekor rubah bisa bicara. Yuki menjelaskan bahwa ia berasal dari istana es di puncak Aurora, tempat tinggal para penjaga musim dingin. Namun, kristal hangat yang menjaga keseimbangan musim telah dicuri oleh bayangan beku, makhluk jahat yang ingin membuat dunia membeku selamanya. Tanpa kristal itu, salju tak akan berhenti turun dan seluruh dunia akan menjadi es yang dingin. Aira menggenggam tangan Yuki. "Kalau begitu, aku akan ikut membantumu." Dan dimulailah petualangan mereka menuju puncak negeri salju. Mereka melewati hutan es berbisik, di mana pepohonan bernyanyi dengan suara lembut saat angin lewat. Di sana, mereka bertemu burung hantu salju yang memberi petunjuk jalan dengan cahaya bulunya. "Ikuti cahaya utara, tapi hati-hati, bayangan beku mengintai di balik kabut." Mereka terus berjalan, walau angin dingin menusuk kulit. Namun, semangat Aira tak pernah padam karena ia tahu kehangatan sejati berasal dari hati, bukan dari api. Akhirnya, mereka tiba di istana bayangan, tempat kristal disembunyikan. Ruangan itu gelap, penuh es runcing dan suara bergaung menakutkan. Bayangan beku muncul dengan suara dingin. "Kau pikir kehangatan bisa menang dari kedinginan abadi?" Aira maju selangkah. "Mungkin aku kecil, tapi aku punya hati yang hangat dan berani." Ia menggenggam Yuki yang bersinar semakin terang. Cahaya putih lembut menyebar, mencairkan es hitam di sekeliling mereka. Bayangan beku berteriak, lalu menghilang perlahan menjadi serpihan salju. Kristal hangat pun kembali bersinar di tengah istana. Aira meletakkannya di menara es tertinggi, dan cahaya aurora menari di langit lebih indah dari sebelumnya. Rubah Yuki berubah menjadi rubah besar, bersayap cahaya, penjaga sejati negeri salju. "Aira, keberanianmu telah mengembalikan keseimbangan dunia. Sekarang musim akan berjalan seperti seharusnya." Yuki menyentuh kalung Aira, memberinya butiran salju ajaib yang akan bersinar setiap kali Aira berbuat kebaikan. Ketika Aira membuka mata, ia sudah kembali di rumah. Badai telah berhenti. Matahari bersinar lembut di atas salju. Ia memegang kalung salju di lehernya yang berkilau pelan. Aira tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Yuki. Aku akan selalu menjaga kehangatan hati, bahkan di musim paling dingin." Dan setiap malam, ketika aurora menari di langit, Aira tahu rubah putih Yuki masih menjaganya dari negeri salju. Pesan moral, cerita, kehangatan sejati berasal dari hati yang penuh kasih, bukan dari api. Keberanian
dan kebaikan bisa mencairkan dinginnya dunia. Alam dan musim akan indah jika manusia hidup dengan hati yang seimbang.